jelasin konsepnya dulu lah. Konsep yang lateral. Kalau yang aksial yang belum paham bisa diulang lagi aja. Jadi gini loh. Kalau kalian nunggu kelas itu tuh pembahasannya rinci gitu. Karena kenapa? Kalau di aksial itu tuh ada menggunakan data lab, data laboratorium pokoknya. Ada pakai data lapangan. Nah, yang diajarin di kelas duluan yang di minggu ke-9 itu data laboratorium. Sedangkan di tugas itu makanya data lapangan. Jadi kalau kelas tuh kelamaan, mungkin data lapangan tuh baru di minggu 10 kayaknya seharusnya. Jadi minggu ke-9 itu data laboratorium, seingat gue ya. Dan itu agak susah sih kalau pakai data lab. Dulu gue pernah nyoba buat ngerjain tugasnya pakai data lab, itu lumayan susah lah, apalagi ngitung semuanya. Jadi sekarang difokuskan pakainya data lapangan, yaitu data lapangan yang nilainya NSPT itu pokoknya. Nah, kalau yang lateral itu diajarinnya minggu berapa? Minggu 13 kalau nggak salah, lupa gua. Ya pokoknya gitulah. Jangan ya nunggu kelas ya nggak apa-apa, tapi ya nanti tuh bisa ketinggalan gitu, karena seharusnya didukung yang dalam itu yang aksial sama lateralnya udah sekalian. Pokoknya gue cuman minta kalian pahamin lah ini yang di buku rekon ini, yang udah rangkumannya ini kan, minimal ya baca-baca aja dulu, nanti baru selebihnya tanya-tanya gitu ke asisten. Nah, sekarang masuk ke lateral kan. Lateral nih kan kalau di aksial kan ada di aksial kan ada dua kan, ada KP sama KS. Nah, KP ini gua review lagi ya, ini tahanan ujung. Nah, KS ini tahanan friksi. Nah, jadi tahanan ujung berarti adanya di ujung tiangnya di daerah sini. Nah, kalau tahan friksi ini ada di samping-sampingnya. Nah, yang jadi catatan adalah ujung itu yang hitungnya sekali doang, satu kali. Nah, kalau friksi tergantung lapisannya. Soalnya ini kemarin dapat catatan ya dari asisten lain, katanya ada yang ditanya KPKS itu masih ada yang belum tahu. Makanya ya kebangetan sih ngasih tapi nggak tahu KPKS, padahal udah dijelasin. Nih kayak di sini nih. Nah, KP ini lapisan yang ujungnya doang. Tapi kalau KS ya lapisan ini ditambah lapisan ini ditambah lapisan ini. Makanya dia rumus KS kayak gini. Makanya dihitungnya ada penambahannya kan kemarin, ya kan Din? Pokoknya gitulah. Itu pelapisan tanah. Lanjut ke yang lateral. Nah, lateral ini dia ada 3. Dulu itu cuma ada 2, tapi karena sekarang tuh versi lengkapnya lah, dan itu nggak sulit penambahannya. Nah, kalau lateral ini kayak yang di sini nih, mencakup dari beban lateral ultimate, artinya H sama ada Q out, ada Q allowable. Nah, kalau lateral ada H ultimate, ada H allowable gitu pokoknya. Nah, defleksi ujung atas tiang ini artinya deformasi tiang. Jadi misalkan, nah kayak gini gambarnya, misalkan tiangnya yang aslinya dia lurus, dia ada deformasi atau defleksi dia di ujung tiangnya.
Nah, bentuknya kayak gini lah. Artinya dia bergerak menyamping itu dan terjadi deformasi secara lateral gitu. Nah, ini defleksi maksudnya. Sama momen ultimate, sebesar apa momen tiang itu bekerja gitu. Nah, yang pertama itu dia penentuan kira-kira tiang pendek atau panjang. Jadi si tiang ini diklasifikasiin dulu dia termasuk tiang pendek atau tiang panjang. Ada. Nah, ini rumusnya udah ada kan. Rumusnya ini juga udah lengkap. Terus, nah ini nih kriterianya udah ada nih. Mana di bawah sini nih. Nah ini. Nih, ini udah ada kriterianya nih, kayak gini. Jadi pengklasifikasiin dulu dia tiangnya termasuk tiang pendek atau panjang. Nah, ini syaratnya. Dengan rumus yang dari ada di sini gitu. Nah, metode yang dipakai buat menghitung dedukung lateral itu metode Brooms. Jadi metode itu ada banyak sebenarnya. Ini udah gue rangkum nih. Ini ngerangkum dari buku. Jadi tahanan lateral itu ultimate. Nah, metodenya itu kalau dari buku Hardiat mau dia ada 3. Ada konvensional, hybrid Hansen, sama Brooms. Sedangkan defleksi itu yang tadi perubahan secara lateral itu ada vertikal kritis, ada konvensional, ada Brooms, ada PY, sama Evan Duncan. Nah, kalau kalian TA mungkin kalian bakal disuruh buat ngerjain metode ini PY. Dan ini metode yang menggunakan semacam aplikasi kayak LPL atau Alpal gitu. Kalau PY. Kalau kalian ngambil TA-nya tanah gitu. Kalau kalian juga itunya pondasi gitu. Lanjut. Nah, pokoknya setelah mencari penentuan kriteria tiang pendek yang panjang, baru dia lanjut mencari itu apa H ultimate-nya berapa. Nah ini dari grafiknya ini nih. Ini juga nih, ini kan HU kan. HU nih, ini mencari H ultimate-nya berapa. Nah, ini juga rumusnya nih. Udah ada. Tapi bedain, ada kepala tiang terjepit sama kepala tiang bebas. Ada free head, ada fixed head. Nah, bedanya apa? Nah, kalau fixed head yang apa? Jepit itu tuh dia ujung tiangnya itu ada pile cap-nya, jadi semacam yang mengunci lah. Kalian tahu nggak ini pile cap? Belum tahu bang. Jadi kalau kalian pernah merhatiin semacam jembatan, misalkan pilar kan. Nah, dia kan ada kayak yang lebarnya lah di bawah gitu. Ini pilar, misalnya pilar jembatan nih, pilar jembatan. Nah, misalnya ini fondasi dalamnya kayak gini lah. Nah, misalkan ini di mana ya, di sungai lah, di sungai gitu. Nah, ini kan jembatan nih, jembatan atas. Terus ada pilar kan, ini pilar. Misal ada abutmen, namanya abutmen nih yang di pinggir jembatan. Nah, yang di sini ini tuh namanya pile cap-nya. Jadi buat mengunci si fondasi dalamnya ini.
entah dia bor pile atau dia tiang panjang. Nah ini dia dikunci dengan pile cap namanya. Nah kalau jadi eh, kan tadi dibilang kan ada pondasi rakit. Nah ini konsepnya hampir sama kayak pondasi rakit. Kan kalau pondasi rakit kan dia cakupannya luas ya. Jadi misalkan di sini kolom, di sini kolom. Ini misalnya pondasi dangkal ya. Ini misalnya kolom. Ini rakit kan. Ini kolom. Nah, kalau pondasi yang kemarin itu kan dia di satu titik kolom ya, dia satu titik pondasi tapak gitu kayak gini kan. Nah, kalau dia rakit dia itu mengunci semua yang ada di kolom tersebut. Jadi dikunci dia. Jadi area pondasinya luas dia, selebar pondasinya, selebar kolomnya pokoknya. Diikat. Nah ini makanya maksudnya pondasi rakit. Nah kalau dia dalam, nah kalau dalam pondasi dalam yang di tubes ini dia, misalnya satu kolom nih, satu kolom kemarin yang gedung B, satu kolom kemarin kayak gini kan. Nah dia di dalamnya itu ada tiang kan, ada tiang, ya sama kayak gini lah, ada tiang. Misalkan ada dua tiang lah dalam dalam satu kolom. Nah dia diikat gini. Baru ini misalkan kolomnya kan. Ini kolom. Nah ini kan misal pondasi dalamnya. Konfigurasinya dua. Kan kalau yang kemarin yang lu berapa Din kemarin Din? Konfigurasi yang gue bilang. Apa bang? Konfigurasinya kemarin berapa? Yang FZ bagi keyall-nya. 6 itu bang. Nah, ya. Nah jadi uh, 6 itu dalam satu kolom. Jadi nih misalkan ada 6. Nih misalnya ini tampak dari atas ya. Nah ini 6 pondasi yang ini, nih misalnya ini ada 6. Ini dari sampingnya lah. Nah dia diikat kayak gini. Nah ini namanya pile cap. Yang mengikat ini namanya pile cap. Kalau dia cakupannya satu gedung, misalnya satu gedung B yang kayak gini nih, yang kan satu gedung B kan kayak gini kan. Nah kalau dia mengikat sepanjang gedung ini misalkan si pile cap-nya, namanya itu pondasi rakit. Gitu namanya. Nah rakit ini rakit gabungan namanya. Namanya rakit tiang. Ada rakit biasa, ada rakit tiang. Gitu pokoknya. Nah kembali lagi ke yang tadi nih. Maksudnya apa? Dia ujung jepit sama ujung bebas. Nah yang ujung jepit ini dia diikat dengan pile cap namanya. Nah kalau dia ujung bebas dia menjulang ke atas ininya. Jadi muncul si tiangnya ini sampai ke permukaan tanah gitu. Ini misalnya permukaan tanah. Nah ini dia muncul sampai ke atas. Contohnya apa? Jadi kalau kalian tahu misalnya di pelabuhan itu dia ada namanya pondasi dia ke atas gitu kan langsung misalnya ini pelabuhan, biasanya pelabuhan buat apa ya, misalnya pelabuhan buat ngangkut batu bara lah. Misalnya ini permukaan air lautnya, misalnya ini permukaan air laut. Nah yang ini misalnya dia tiangnya ke atas langsung, dia pakai apa ya, semacam ya dijepit juga sebenarnya, tapi beda nggak kayak pile cap gitu. Nah ini namanya ujung bebas karena dia
ada space, ada jarak antara dari permukaan ke atasnya gitu. Nah itu. Nah dalam tubus ini yang dipakai yang ujung jepit gitu. Terus apa ya tadi ya? Oh ya, penentuan kriteria. Pokoknya setelah dapat kriteria tiangnya, nah dia terjepit, pokoknya emang makanya terjepit, ya pakai file cap. Jadi tinggal nyari dia kondisi tiang pendek atau tiang panjang gitu. Nah itu ada rumusnya sih. Nah terus lanjut mencari apa tadi ya? Ini kan beban rata-ratanya, pokoknya cari ini kan. Ya sama itu, cari kayak semacam daya dukung lateralnya gitu pokoknya. Nah daya dukung lateral itu ada dibagi dua rumusnya, ada yang buat pasir sama buat lempung. Sama kayak di daya dukung aksial, jadi dia dibagi dua, ada yang buat pasir, ada yang buat lempung daya dukungnya. Nah sama di lateral juga sama begini. Nah terus kalau udah dapet itunya, mencari deformasi. Nah deformasi ini yang masih banyak kelirunya kemarin tuh. Nah defleksi nih. Jadi ini rumus mencari defleksinya berapa. Nah defleksinya itu dibatasin. Defleksinya itu kalau dari SNI ini 8460, nah dia udah ditentukan. Kalau buat gempa nominal atau gempa rencana, dia defleksi batasnya sebesar 12 mm. Kalau dia gempa kuat, itu dia 25 mm. Nah ini batas deformasinya pokoknya. Bisa tiangnya gini, terus ininya bengkok kan. Nah ini jarak ininya berapa, jarak perubahan deformasinya berapa gitu. Nah, itu yang dicari, berapa gitu, apakah memenuhi atau enggak gitu. Terus nah ini lengkapnya di sini sih, yang dari Braja. Lanjut kayak mencontohkan sih, sebenarnya mencontohkan kalian asal ngikut aja sih, cuman karena gimana ya, nggak ada pilihan lain, ya udahlah gue jelasin aja. Misalkan gimana itu kan ada B sama L bang, itu asumsi sendiri ya bang? Apanya? B sama L apa ini kan itu enggak bang, kayak di mana tadi itu yang kayak rumus apa tadi bang, ada B sama L nya gitu bang, B per L dari grafik itu, B nya atau apa, L nya apa ya bang? Bentar, oh ini di sini. Ini ya. Ini bukan? Iya bang. Sama dari grafik juga tadi bang. Grafik yang mana? Nah yang itu bang, itu maksudnya apa bang? L per B. Nah, ini kan udah ada penjelasannya kan? Nih, ini yang dipakai enggak? Pokoknya kalian mau ngikut yang di ini atau dari sini sama aja sih. Dan dari sumber aslinya aja lah ya. Bentar, cariin. Nah, dari sini nih, mulai sini nih. Ini tiang terjepit nih yang gue jelasin tadi, yang pakai file cap.
Ini ujung bebas nih yang dia muncul ke permukaan. Nah, terus tadi B per L mana ya? Kok di sini nggak ada ya? Dan ditanya apa bedanya ini sama si dan ini? Oh, B di sini diameternya. Ya sama aja berarti. Kan kalau di buku ini kan dia L per B. Mungkin kalau di Braja hasilnya dia L per D kali ini. L per D. Mana yang nah ini nih. Sama aja kan ya? Oh, yang ini nih. Yang grafik kedua. Benar, ya sama aja nih. Emang di buku pondasi ini dia beda-beda. Misalnya di sini HU. Nah, kalau di sini QU kan tulisannya nih. Tulisannya QU. Kalau di mana namanya? Terus ini L per B, kalau di sini L per D kan. Nah, tapi ininya sama aja bentukan grafiknya. Tapi kalau gua nyaranin ya kalian makanya yang ininya HU gitu. Karena buat membedakan gitu. Karena kalian ada QU itu kan ada di aksial ya. Kalau HU ini ya khusus buat lateral gitu. Nah, misalnya dari sini nih, ini kan nih. Nah, kalian bakal memakai grafik dari yang ini nih, yang hitam. Nah, L per D ini dia panjangnya, misalnya L nih, panjang tiangnya berapa. Nah, D-nya itu si diameter si tiangnya berapa gitu. Sama kalau di sini juga B-nya itu dia diameternya berapa gitu. Misalkan L per D, misalkan dari mana ya? L per D. Ya misalkan dari sini. Ini 13,3 L per D-nya atau L per B-nya. Berarti di sekitar sini dia. Kan dia ke atas gitu pokoknya. Terus gimana? Bang paham bang. Terus untuk yang nentuin dia jepit atau yang nonjol ke atas tuh ada parameter rumusnya gitu ya bang? Nggak ada itu. Itu nggak ada. Kalian mau nentuin jepit atau ujung bebas, kan tadi ada dua kan, ada jepit dan ujung bebas. Nah, karena dalam tubus ini kan kalian gimana ya, gini apa, oh lupa nih, misalnya dari sini nih, ini kan misalkan kolom nih, ini kan kolom kalian nih, terus misalkan rentan segini ada kena kolom lagi, ntar kan kayak bentukannya sama kan, kayak begini lagi pokoknya. Nah, yang kolom yang di misalkan jadi gini kan, nggak mungkin dalam satu tiang dalam satu kolom itu ada satu tiang, itu apa ya, jarang lah ada satu kolom satu tiang. Biasanya satu kolom tuh terdiri dari beberapa tiang gitu. Misalkan kayak ini kan, ini ada dua, entah yang dia arah Y-nya berapa, dia ada berapa, entah ada 4, ada 2 juga jadi 4 kan. Pokoknya dalam satu kolom kan dia nggak mungkin ada satu tiang, makanya dia perlu dijepit kayak gini biar jadi satu, agar ke kolomnya dia distribusinya satu. Sedangkan kalau dia misalnya satu ya dia berarti langsung menerus kan kolomnya begini. Iya, itu kayak aneh aja sih. Ini kolom terus ini tiangnya gitu. Maksudnya gimana ya, jarang gitu lihat. Makanya dalam satu kolom itu dibuatnya beberapa tiang gitu. Kayak gini contohnya. Nah, yang penggunaan misalkan apa ya, misalkan satu yang misal ini buat ujung jepit lah. Jadi tubes ini dibuatnya ujung jepit. Nah, ini udah gue tanda ini dijepit dengan pile cap. Nah, sedang ujung bebas itu penggunaannya kalau
pile slab. Jadi kalau kalian pernah merhatiin jembatan kayak gimana bentukannya? Oh, jembatan tol lah pokoknya yang mengenai pile slab. Misalkan lah ya, ada nggak ya di sini pile slab? Nah, nih, aduh, malah video ini. Nih, ini kelihatan nggak? Kelihatan bang. Kelihatan bang. Nah, ini pile slab namanya. Nah, jadi kalau pile slab itu dia dari dari tanah ke bawah sampai ke atasnya itu dia satu nih kayak gini dia. Jadi muncul dia tiangnya kayak gini. Nih kayak gini nih. Pile slab nih modelannya kayak gini. Nih ini pile slab. Jadi dia ujung bebas yang bentuknya kayak gini. Nah kalau pile cap ya ini pile cap. Nah pile cap kan kayak gini kan nih, kayak gini nih tampaknya. Jadi yang tadinya ini bentuknya begini, yang tadinya ada dua, itu ke kolomnya jadi satu gitu. Jadi yang misal pondasi tiangnya ada dua, dia diteruskan ke kolomnya jadi satu dengan penghubungnya itu pile capnya itu sendiri gitu. Nah kalau pile slab dia dari ujung jadi dia ujung tiang ke atasnya itu dia satu doang gitu ke atas. Tapi ini kan hitungannya bukan kolom, jadi kayak ya tiang terus langsung disambung dengan pile cap gitu. Tapi pile capnya kayak gini modelnya, pokoknya beda lah. Nih kayak gini pun. Ini biasa di jalan tuh kayak gini kok, pile slab ini. Nah gitu. Jadi kalian dipilih apa langsung ininya dijepit gitu, bukan yang ujung bebas karena pakai pile cap gitu. Nah, lanjut misalkan ini diameter kan nentuin sendiri kan. Misalnya yang kemarin tuh diameter tiangnya berapa nentuin sendiri, panjangnya juga nentuin sendiri berapa, terserah kalian kan. Faktor safety samain lah kayak di lateral di aksial, safety-nya 3 juga gitu. Nah ini nih ada kuat tekan, ada ini namanya FC action kan. Nah sebenarnya kalau dia tiang pancang dia 52 MPa. Kalau dia berpile ya kisarannya antara 25 sampai 35 MPa, kisaran gitulah. Tergantung kalian dapatnya, misalkan kalian udah ngitung dari dukung aksialnya, terus didapatkan lah ternyata yang paling rendah tuh dia dukung borpal. Nah ternyata jadi yang kalian pilih itu yang dia dukung borpalnya gitu. Nih dia dukung borpal lebih kecil daripada dukung tiang pancang, maka dia dukung yang di mana dia dukung borpal gitu. Buat ke perhitungan selanjutnya, termasuk ke perhitungan di yang lateralnya ini. Jadi yang lateral langsung ngitung borpalnya aja atau tiang pancangnya aja gitu. Mana tadi? Nah ini kalau fabrikasi tiang pancang itu dia 52 MPa, kalau dia borpal dia sekitar 25 sampai 30. Ini karena dia tiang pancang, karena gue nyontohin dia tiang pancang, jadi dia yang pilihnya 52 MPa. Nah ini yang tadi gue bilang batas defleksi maksimum dia 12 mm. Kan kalau di SNI ini banyak kan ya, nih ada 12, ada 25. Nah gue pilih 12 gitu, 12 mm. Nah jadi beda antara ngitung defleksi ngitung daya dukung aksial sama lateral. Nah kalau lateral ini ngitungnya di sepanjang 3D dari permukaan gitu kan. Kalau di mana ya, kalau di salah bukan ini. Nih kalau di apa namanya
Kalau di aksial dia kan ngitungnya sepanjang tiang itu kan, jadi dia ngitung daya dukung mulai dari di permukaan tanah sampai di dasar tiangnya di sini, ngitung dia berapa dia QS-nya kan, QS yang di samping sini sama QP yang di ujung sini. Nih QS, ini QS, ini QP nih kayak gini nih. Nah kalau di lateral dia ngitung cuman di 3D dari permukaan, jadi kedalamannya relatif ini analisisnya. Jadi misalkan diameternya 0,6 kan yang tadi tuh, diameter sininya 0,6, jadi yang dihitung lateralnya cuman dari sini ke sini lah, sepanjang 3D atau sepanjang apa ya namanya ya, jadi 3D berarti 0,6 kali 3 gitu, jadi 1,8 meter gitu sepanjang tiang. Jadi kalian klasifikasiin tanah yang di 1,8 tuh tanah apaan gitu. Nah ntar kalian klasifikasiin dia tanahnya apa. Kan kalau di aksial dia kan sepanjang ini kan, jadi tanahnya apa ya, variatif lah, entah ada yang pasir, entah ada yang lempung kan, ntar rumusnya beda kan. Nah kalau yang ini dia cuma di 1,8 meter doang dari permukaan. Yang dipilih adalah PLCAP tadi kan. Lanjut, jadi nah karena yang dipilih PLCAP yang ujung jepit, jadi kalian klasifikasiin apa dia termasuk tiang panjang atau tiang pendek. Nah berdasarkan ya dia ini aja, berarti pilihnya tiang ujung jepit, yang ini tiang pendek, sama yang ujung jepit dia yang ini, berarti yang diklasifikasi yang ini nih gitu, dia termasuk mana gitu. Nah rumus mencari dia ujung jepit tiang pendek tiang panjang, rumusnya ini nih, beta kali L berapa, L-nya itu L panjang tiangnya berapa. Nah ini kan udah ada nih rumusnya, rumusnya ini nih, rumus betanya udah ada, tinggal dikali L, ntar dia dapat berapa apa namanya, termasuk kriteria mana dia. Ini udah ada, KH-nya dicari kan, KH-nya dulu berapa, KH-nya itu K1 dibagi 1,5D. Nah ini K1 atau ini nih rumusnya dari basic, rumusnya ini nih, mencari ini. Nah terus ada EP sama IP, ini yang elastik tiang sama inersia gitu. Nah ini juga perlu dicari dulu juga sebelum dapetin si ininya, betanya. Jadi kalian cari dulu EP-nya berapa, IP-nya berapa, sama KH-nya, berarti KH-nya nih, ini udah ada penjelasan di sini nih. Ya mungkin gue contohin aja lah ya. Misalkan misalnya zona 1 lah, zona 1. Nah terus jenis tanah di kepala tiangnya tuh apaan, dicari dulu. Nih misalkan kayak ini nih, nih jenis tanah yang di ini pas lagi malahan, ternyata ketebalannya dia 1,8 kan, 1,8 meter, jadi dia termasuk jenis tanahnya lempung lah ininya. Nah dia lempung kan, lempung berlanau apa tuh tadi, berlanau lunak. Ini kan tadi kan perlu kan
apa tadi ini? Nih, mu S sama E-nya berapa? Nah, ini kan ini kan elastik. Apa namanya? Modulus elastisitasnya. Kalau mu S ini angka Poissonnya dia. Nah, itu dapetin dari korelasi itu. Berapa itunya? Berapa mu S sama nih angka Poissonnya berapa sama modulus elastisitasnya yang ini. Saya itu 0,5 sama ini aja lah. Saya 0,25 sama seberapa ratus misalnya. Nah, EP ini rumus yang sama kayak rumus apa elastisitas beton kalau nggak salah. Nah, ini sama kayak gini konsepnya, modulus elastisitas betonnya gitu berapa. Nah, kalau rumusnya kan yang 1700 kan dikali sama apa dia SKRT-nya. Nah, ini dimasukin MPa-nya berapa gitu. Nah, kalau IP ini rumus inersia. Inersia di sini udah ada belum ya? Nggak ada deh. Rumusnya itu 1/64 kalau nggak salah. Kalau nggak 1/64. 4 dikali sama D kuadrat kalau nggak salah. Gue lupa. Oh, 1/4 dikali sama 3,4 dikali sama D pangkat 4. Oh, iya, berarti rumusnya 1/4 dikali sama 3,14 dikali sama D pangkat 4. Nah, K1 kan di sini udah ada kan? Nih, K1 rumusnya yang ini nih, udah ada kan? Ya, kalian copy aja gitu rumusnya. Terus KH juga tadi udah ada. Nah, baru kan dapat betanya berapa tuh? Betanya nih. Lanjut ke beta kali L. Beta kali L-nya ya dapat gitu. Berapa? Tinggal beta dikali sama panjangnya berapa gitu. Kita dapat ya. Berapa? Beta kali L. Lalu dia masukin keterangannya, dia termasuk yang pendek atau yang panjang. Bentar, ya. Tanya bang, untuk kan ada nilai EP kan bang, itu kan 4.700 kali akar dari MPa-nya bang, itu MPa yang dari itu Dari apa? Yang apa? Kayak MPa mutu betonnya bang. MPa mutu beton si ininya, si tiangnya, bukan mutu beton yang di kolom ya, beda. Oke bang. Jadi gini, kan ini udah ada nih mutu beton di tiang pancang sama bor pile kan. Kalau tiang pancang dia 52 MPa. Kalau bor pile ya kalian boleh samain kayak yang di kolom kan, kolom udah ditentuin kan berapa tuh MPa-nya. Kalian boleh samain atau ya terserah kalian mau beli yang mana gitu. Kalau bisa bor pile. Bang, makasih bang. Oke. Terus ada lagi? Enggak deh. Udah bang. Nah, pokoknya ini mencari kriteria tiang pendek atau panjang lah. Baru dia mencari ultimate-nya.
berapa dia ultimate-nya berapa. Nih kan tadi kan ya ini sama lah jenis tanahnya, misal zona 1 dia lempung misalkan kan. Nah ultimate ini dia yang tadi nih mana ya, nah ini kan, nah ya nih ini ultimate. Oke, nah sebenarnya lengkapnya di sini sih, lebih enak di sini. Nah ini rumusnya nih. Jadi, nah ini mencari ultimate-nya tuh yang ini nih, yang QU ini. Terus dia dibedain kan yang tadi gue bilang. Kalau yang misalnya ini nih A buat pasir, yang B buat kayak. Jadi yang ini dia buat yang lempung, yang kohesif. Nah kalau yang ini buat pasir atau non kohesif gitu, dibedain. Jadi tergantung dia jenis tanahnya apaan, dia apa tanah lempung atau tanah pasir. Jadi ntar grafiknya beda gitu. Nih kan kalau dia lempung kan ada nilai CU, jadi yang dipakai CU. Kalau yang di pasir dia pakai tekanan tanah lateralnya ya, tekanan pasif ini KP-nya berapa, KP dia ini malah dia pakai faktor safety-nya 2 ya. Itu terserah kalian mau pakai berapa gitu, bisa faktor safety-nya 2, bisa 2,5, bisa sampai 4 gitu. Itu ya ketentuannya banyak kalau pondasi dalam itu apa ya, literaturnya banyak pokoknya. Kalau dibahas detail ya mungkin kalian bakal inilah, mungkin pusing gitu, karena ini pembahasan lanjut sebenarnya. Kalian boleh pilih 3 aja gitu, atau kalau mau pakai yang 2,5 yang terendahnya itu nggak apa-apa, atau pakai yang terbesar yang 4. Kan kalau pakai yang paling besar berarti kan paling aman kan. Kayak ini yang 2,5 dan berarti dia yang nggak aman-aman banget, tapi bukan berarti nggak aman sih, atau bisa jadi kontrolnya dia baik gitu, kontrol tiangnya baik, entah dari tanahnya bagus atau dari kualitas dari mutu si tiangnya itu bagus gitu. Itu tergantung, itu banyak pokoknya. Terus nah ini kan udah ada nih. Jadi misalnya tadi yang lempung berarti dia pakai rumus yang ini. Nih ini pakainya. Ini tapi buat, nah ya gue lupa jelasin, ini tapi buat short file, buat yang dia misalkan kategorinya tiang pendek. Nah kalau dia tiang panjang dia beda lagi. Nah ini nih, yang ini yang buat dia tiang panjang. Nih buat long pile, buat yang panjang. Makanya ini dia sama, ada yang sand sama clay. Yang clay yang ini, yang sand yang ini nih. Nah kalau dia tiang panjang, dia pakai moment yield. Ada moment yieldnya nih. Kalau dia tiang pendek kan gini dong ya, L per D gitu kan. Misalnya ini gue contohin tiang pendek lah, L per D. Nah, tapi nggak ketemu nanti ya. Oh nggak bisa. Tadi kan ini ya. Tadi kan L per D-nya 13,3. Ntar dia kalau di ini nggak ketemu lagi malah. Berarti sebenarnya ini kategori tiang panjang ini yang gue buat. Karena kalau dia ditarik garis di 13 misalnya di sini, dia nggak ketemu sama garis si yang ujung jepitnya ini, nggak ketemu kan. Berarti dia kategorinya jika belum dicari pun juga langsung dia termasuk tiang panjang gitu. Makanya tiang pendek.
Makanya tiang panjang. Terus berarti kalau tiang pendek tuh berarti L-nya diperpendek gitu. Misalkan panjang tiang kalian coba 6, masih bisa nggak ya? Nyampe nggak dia? 10. Nggak nyampe juga. Berarti diameternya digedein. Misalnya diameternya 0,8. Nyampe nggak dia? Itu 1 lah langsung. Jadi diameter tiangnya 1 meter tapi panjangnya cuma 6 meter. Sebenarnya secara visual atau dari lapangan itu jarang ada diameter tiangnya 1 meter tapi panjangnya cuma 6 meter, itu jarang sebenarnya. Kalau kalian udah mulai KP gitu, biasanya kalau tiangnya diameter 1 itu panjang banget ya, sampai 30 biasanya, 30 sampai 20 meter gitu. Ini buat estimasi awal aja. Misalkan ini berarti kan dia 6 ya, kalau dia 6 berarti dia masih nyampe nih sini kan, berarti dia tiang pendek di sini. Tadi ketemu berapa kan ininya, berarti di sini nih yang QU dibagi sama CU D D D, D kuadratnya segini gitu. Mana tadi? Nah, mana tadi CU bagi, oh ini buat panjang ya. Ya misalkan tadi lah, itu tadi L per D nya berapa, kita kan dapat nih berapa ininya, QU atau HU dibagi sama CU bagi D kuadrat, CU D kuadrat. Nah kayak gini. Ini tadi ininya 6 kan, nah, HU bagi CUD kuadrat itu berapa tadi kan di sini nih. Nih. Ini 6, terus sini berarti ya sekitar 35-an lah gitu. Sekitar 35-an saya masukin, nah ntar baru saya masukin CU-nya berapa yang di lapisan pertama sama diameternya, diameter berapa. Nah, lapisan CU di pertama tuh berapa dia di sini? CU-nya 6 nih. CU-nya 6. Diameternya 0,6 kan? Nah, ya, berarti dicari ntar dapat dia HU-nya berapa. HU-nya berapa tuh ntar dapat dia. Berarti kan rumusnya ini dikali CU kali D kuadrat, benar kan ya? Jadi kan gini kan, nih mana, misalkan tadi HU dibagi sama CU dikali D kuadrat itu sama dengan 35. Berarti kan buat dapetin HU-nya, HU ini kan ya 35 dikali sama CU dikali sama D kuadrat kan, kayak gitu. Ntar dapat hasilnya dia. Nih, HU dibagi CU D kuadrat sama 35, berarti HU sama dengan 35 dikali CU dikali D kuadrat gitu. Kayak gini. Udah dapat HU ya, tinggal masukin faktor safety-nya berapa. Dan tadi 3. Tadi dapat HU levelnya berapa. Tinggal dibagi aja berarti kan. Dapat HU labelnya segini dalam kilonewton.
Ini buat yang misalkan tanah kohesif. Kalau yang tanah non kohesif berarti beda lagi. Kan ini bukan lempung lah, tapi pasir misalkan. Nah, pasir. Berarti ya masih sama tadi L per B kan, atau L per B nih. Tadi 6 L ininya, berarti di sini kan, sini. Berarti nanti ketemunya di sini nih, garis ini ntar garisnya. Udah tinggal di ini aja, tadi L per D nya berapa, terus tadi HU ya, HU dibagi sama KP kalau salah ya. Nah, KP dikali sama gamma dikali D pangkat 2 ya tadi. Oh, di pangkat 3. Ya udah, berarti tinggal masukin KP-nya berapa, gamanya berapa. Ini gamma yang ada di korelasi ya, gamanya berapa dia. Kalau dia berarti masih di atas muka air tanah, berarti kan dia pakainya yang gamma dry gitu. Terus sama KP gamma sama D-nya berapa. D-nya kan udah ada tadi. Tinggal HU aja lah, HU-nya berapa, FS label. Tadi HU ininya yang ini dia dapatnya di 50-an lah misalkan. Taruh aja 50. Misalnya 50. KP-nya kan, KP itu kan rumusnya udah ada ya. Tekanan pasifnya. Di sini ada kalau nggak salah. Mana ya buat kohesif, non kohesif. Nah ini nih, kan udah ada nih rumus tekanan pasifnya nih, yang KP. KP sebenarnya tan kuadrat tambah 45 ditambah sudut. Nah ini nih sudut gesek. Sudut gesek efektifnya berapa? Ini sudut gesek dari di korelasi ini udah ada. Berapa sudut geseknya gitu. Tinggal masukin aja berapa KP-nya. Misalkan pakai yang udah ada lah. Oke, aduh, bener ya. Tan radian, misalkan sudut geseknya berapa nih kalau di korelasi? Ya misalkan pilihnya yang pasir kan, yang kedua nih, misalkan aja pakainya yang ini. Nah ini KP kan dapet nih, gamanya masukin berapa tuh gamanya, pakai gamma dry karena masih di atas muka tanah, berarti tinggal masukin aja. Berarti kan rumusnya ini kan, nih sama kayak tadi. HU per KP gamma kali D pangkat 3 gitu ya. Berarti tinggal udah dapat HU nya berapa kan, HU nya sama dengan tadi
berapa tuh tadi? 50 ya. HU berarti 50 dikali KP-nya dikali KP dikali gamma dikali D pangkat 3 gitu. Berapa gitu. Ya udah tinggal ini dikali sama HP dikali sama gamma dikali sama D pangkat 3. Nah ini kan dapat nih HU limit auto safety nya 3, berarti HU labelnya berarti 300an. Nah kayak gitu. Ini buat dapetin H atau ini ya daya dukung lateralnya kayak gitu. Lanjut, nah terus yang terakhir mencari deformasi yang terjadi sama mohon maksimumnya berapa gitu. Kan tadi udah dapet kan HO labelnya berapa, jadi tinggal dipakai buat mencari deformasi. Nah ini nih rumusnya ini nih. Kalau yang A ini dia buat pasir, kalau yang B buat yang lempung nih, defleksi. Ini buat pasir, yang B buat lempung gitu. Pakainya yang garis yang hitam kan, karena ujung jepit. Dan ini juga kan. Nah ini rumusnya nih. Ini kalau buat yang pasir. Tinggal dicari kan, tadi kan dapet tuh beta per L nya berapa tadi kan. Wah tadi dapatlah berapa beta per L nya. Kalau di sini kan tadi cuman kira-kira doang, nggak dicari kan beta per L. Berapa ya beta per L nya? Iya nggak dicari di sini. Ya pokoknya ntar kalau misalnya kalian dapet ya kalian masukin gitu angkanya berapa beta per L nya gitu. Misalkan di sini gue taruh aja lah, misalkan beta per L nya dia 2, misalkan beta per L 2 berarti dapatnya di 2 juga buat X dikali K dikali D dikali L. Nah dibagi sama QG. Nah QG kan kalau di buku sini, nah kalau di buku beraja di sini juga ngambilnya yang ini kayaknya. Mana ya? Nah ini juga dari buku beraja ini ngambilnya. Nah jadi QG di sini sama dengan HO label gitu. Berapa gitu, udah dapat gitu HO labelnya berapa. Ya masukin aja gitu. Misalkan sama dengan 2. K ini tuh dia KH kalau nggak salah. KH kalau nggak salah. Mana ya? Nah ya benar KH makanya. Ini pakai yang KH ini buat dapetin informasinya. Berarti kan yang dicari yang X-nya kan. Ini udah ketahuan semua nih. Berarti X sama dengan 2 dikali H label dibagi KH kali D dikali L. Berapa tuh?
Misalkan dari sini nih, tadi whole labelnya berapa tadi? 25. KH-nya berapa dari KH? Dicari nggak? KH-nya kira-kira aja lah. KH di sini 8,2. 8,2. D dikali L, D-nya tadi 0,6. D-nya 1 tadi ya. 1, L-nya 6. Dapat L-nya tadi pakai berapa tadi? Oh, 2 tadi. Terus dapat ininya tadi 2 kan. Dari sini nih. Kita per L-nya berapa, terus dapatkan yang ininya. Dapatnya 2. Nah, terus masukin rumus ininya. Berarti kan tadi 2 dikali sama whole label ini dibagi sama apa tadi? KH dikali D dikali L. Ini. Nah, benar. Ini tadi. Nih. Boleh hafal KH kali D kali L. Lupa juga sih ini nambahin batas, kan tadi kan ada tuh batas deformasinya kan. Berarti X max. Apa dia tadi kan udah dikunci di angka 12 kan. Jadi buat 12. Ya, tinggal dicek dia mungkin atau enggak, karena dia masih lebih kecil kan deformasi yang terjadi aktualnya daripada deformasi maksimumnya, berarti dia aman gitu. Terus mencari mohon maksimumnya. Mohon maksimum ini rumusnya nggak ada di sini kayaknya. Ada nggak ya? Ini mohon ultimate, mohon maksimum. Nah, ini mohon maksimum nih. Tapi ini kayaknya buat ujung, kayaknya ini bukan ujung jepit kayaknya. Setahu gue. Nah, ini kan ini momen maksimum tapi buat yang tiang free head, yang kepala bebas. Momen maksimumnya ini. Karena ujung jepit, jadi memakai momen maksimum yang ujung jepit. Tapi karena di sini nggak ada, jadi gue udah nyari sih sebenarnya di perpus. Jadi rumusnya itu dia mana kemarin ya? Nah, ini kemarin nih rumus yang gue cari nih buat bahas ini. Maksimumnya ini obat yang lempung dia mana ya? Kalau nggak salah, bentar gua lupa gue catat. Oh, ya. Kalau buat lempung itu dia AU dikali sama L bagi 2 tambah 3D ini rumusnya. Nah, ini lah. Untuk ini terus kalau buat pasir
Dari mana ya? Di sini udah ada. Ini. Nah, ini rumusnya. Atau yang ini? Oh iya, ada dua. Ada dua dia rumusnya. Kalau buat lempung ini mohon maksimumnya. Kalau buat pasir mohon maksimumnya ada dua. Pilih yang mana terserah gitu. Misalnya ini lempung. Jadi kan HU ya pokoknya carilah dapat pokoknya nanti maksimumnya. Udah, ada yang mau tanyain? Mau tanya bang, buat L3 tuh L pangkat 3 tuh gimana bang? Yang di pasir bang. Yang ini ya? Ya ini Iya. ya pangkat 3. Terus yang gamma itu pakai gamma sat atau gamma fiktif bang? Pakai tergantung lo nya nih. Misalkan kayak ini nih, gue zona 1, terus gue cek di korelasi rata kan yang dihitung kan sepanjang 3D nya kan, 3D nya misalkan dia 0,6 berarti kan 1,8, berarti kalau dia misalkan diameternya 1 berarti dia 3 meter kan, berarti masih di atas muka air tanah gitu kan, berarti yang gamma yang dipakai gamma dry gitu. Nah misalkan kayak mana ya, misalkan kayak gini panjang yang ditinjau lu tuh misalkan 1,8 meter doang, 1,8 meter doang kan, sedangkan muka air tanah lu di 5,2, berarti gamma yang pakai gamma dry gitu. Atau misalkan di zona 2, misalnya zona 2 nih kecil kan muka air tanahnya nih 0,5, berarti yang dipakai gamma efektif gitu. Sini itu tapi muka air tanahnya di sini di atas, pakai gamma efektif gitu. Apa harus dikurang dulu? Rusak apa? Ada lagi casannya rusak. Gua masuk tersergin tapi kayak kasih bingung. Lama. Emang lama casan ini gue pakai casan nggak lama. Dina mau nanya barangkali ada atau siapa lagi? Sini siapa aja? Ventola, misalnya Ventola. Intinya secara umum di lateral itu dia mencari kriteria panjang, lanjut ke daya dukungnya, baru sama deformasi dan momen. Ini yang kalian cari tiga-tiganya ini. Mau nanya lagi bang, Iya, apalagi? itu untuk yang salah tuh di perhitungan daya dukung di lempung yang mencari H ultimate dari grafik tuh bang. Ada rumusnya nggak salah tadi bang yang panjang. Yang mana? Di buku panduan tadi bang. Yang cari Yang ini. H ult bang.
Yang di sini. Iya bang. Yang mananya? Gimana tadi bang? Yang ada parameter IP EP tuh bang. Cari HU di daya dukung. Bang. Yang mana itu ya? Ini. Atau yang mana? Oh, yang ini ya, EPIP dari sini ya. Yang ini maksudnya. Nah ya bang, yang di bagian cari K1 nya ke samping. Yang bawah dikit bang. Kenapa K1-nya? Nah itu bang yang akar dari E kali D pangkat E nya tuh E apa bang? E apa IP? Ada kabel tetap sisi kan? Bentar, yang E atas ini. Bang, Ada naruh kabel di sini. Ini modulus elastisitas ini. 2019 dia naruh. Emang dia tahu. Ini 600.000 ya bang? Oh, itu 2019. Biasa merah pas ngomong katanya 2012 yang lalu. Kayaknya sama sih. Coba ada rencana ambil kabel taksi loh. Daripada K1 tadi ya. Terus libat gitu. Kedua, bukan beli baru. Kabel gua lagi masalah juga. Iya benar, ES-nya. Lagi belum. Nah ini tadi kan. Kalau masih bisa mah. Nih 0,65 dibagi D. Dua kan? Kan tadi kan 0,5 bagi D dikali sama E dikali D. Nih E dikali D dibagi 4 bagi sama EPIP nih. Ya benar. E yang di atas ini ES modulus elastisitas itu. Oke bang, makasih bang. Sama ini juga modulus elastisitas pokoknya. Nah, ini angka Poisson US. Nah, beta ini buat lempung ini. Kalau pasir dia makainya nilai N apa sih? Pokoknya lambang beginilah. Ada gue di sini. Mana ya? Di bawah dia. Nih pakai yang ini kalau dia misalkan pasir nih, pakai yang lambang begini, bukan yang beta. NH, pakainya NH juga kan. Kalau tadi kan pasir, kalau lempung kan KH kan. Kalau di pasir dia NH namanya. Nah ini ininya sama ini. Tuh. NH-nya juga udah ada di sini. Ada lagi? Gue jelasin ini kali ya, ini momen yield kan ada juga ya momen yield ya tadi. Kalau tadi mohon maksimum, sekarang ada namanya momen yield nih. Momen yield. Nah, kalau momen yield ini rumusnya ini nih. Momen yield, rumusnya ini nih. Momen yield sama dengan modulus section dikali sama FG action. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di sini kan nyebutnya W sama ini kan. Nah, kalau di PPT
Dulu gue pernah lihat dia kayak gini rumusnya, modul section dikali FC, tapi sama aja. Nih ini sama aja kayak modul section ini. Modul section sama dengan inersia tiangnya dibagi sama D per 2. Sedangkan ini yang sigma LT ini dia sama aja kayak FC aksen. Gitu. Soalnya nih momen yield, kalau kalian ininya panjang, kategori tiang panjang, dia makanya bukan L per D buat mencari ininya, buat nyari ininya, tapi pakai momen yield nih, momen yield. Tuh di sini lah jelas nih di sini. Nah ini baru dibilangin deh, udah ada nih. Mana tadi ya? Nah ini nih momen yield. Nah ini kesamaannya tuh, momennya sebenarnya modulus section dikali sama FVA nya. Ini tuh ininya FC aksen nih gitu. Jadi kalau dia pokoknya momen yield kalau dia di modulus section, kalau dia di beton dia dikali sama FC aksen. Jadi kalau momen yield dia di baja, dia section dikali sama FV nya gitu. Bedain ini buat beton, ini buat baja. Karena tiang kita tiang beton, jadi makanya yang FC aksen itu. Ini buat mencari momen yieldnya nih. Oh, versi lengkapnya nih di Braja udah lengkap kok. Kalian mau review juga kan, di sini juga contoh soalnya udah ada nih. Nah ya ini kayak gini nih, metode Brooms. Terus ini pakai apa ini, pasir ini. Nah ini nih udah ada kan rumusnya nih, kalian bisa lihat contoh-contohnya. Ini modul seksinya, IP dibagi D-nya berapa, momen T-nya berapa, ini udah lengkap kan di sini, tinggal kalian baca sendiri lah. Ini rumus HU kan, ini rumus HU. Berapa nih, kan udah ada nih. Ini juga nyari defleksinya kan. Oh di sini defleksinya yang ditentuin, yang dicari how labelnya beda ini. Jadi kalau di buku dia defleksinya dikunci di 8 mm nih kalau yang ini nih. Jadi yang dicari ya ininya apa, how labelnya yang dicari kalau di sini yang tinggi. Terus ini misalkan dia yang buat lempung nih, ini udah ada kok, udah lengkap di sini. Nah beda kali L nih udah ada kan. Ya tinggal kalian baca-baca lagi aja. Ada lagi? Begini saya bang, Iya apa tuh? kan tadi abang yang bilang itu cuma satu jenis kan. Itu emang cuma satu jenis atau gimana bang? Kan abang contohnya kan yang pakai 1,8 tuh. Nah itu diambilnya cuma sampai yang 1,8. Iya, misalkan mana ya nih, misalkan ini diameter 0,6, terus kan panjang tanah yang mengalami defleksi lateral sepanjang 3D kan 1,8 meter kan, terus dikorelasi juga pas kan 1,8, berarti di sepanjang tiang itu ya pas kan. Pokoknya kalau di sini tuh nggak detail banget, nggak usah harus detail banget. Misalkan ini nih pas kan 1,8, atau gimana kalau dia misalkan diameter 1 meter,
kan panjang defleksi lateral dari permukaan sampai ke 3 meter ke bawah kan, sedangkan di korelasi aja dia ada yang lempung, ada yang pasir. Nah, kalian cari dominannya mana, misalkan contohnya gambar lah, ini misalnya gini kan tadi, misalnya ini tadi 1,8, terus ini tadi 2,4. Ini kalau ditambah jadi 3,2 ya, berarti ini totalnya 3,2. Berarti ketika dia di 3, berarti panjang si ini, berarti ketika dia di 3 berarti panjangnya 2,2. Nah, kan kalau dari tampak ini aja kan kan tadi ini pasir, ini lempung kan. Nah, kan yang lebih apa ya, yang lebih tebal kan si pasir, jadi Kan berarti kalau misalnya modul selektivitasnya gitu-gitu, data-datanya berarti pakai yang lapisan kedua gitu bang. data-datanya pakai yang pasir, kayak mulai dari ininya kan, dari ya mulai dari CU-nya, entah dari sudut geseknya. Tadi kan kepake nih sudut geseknya, CU-nya berapa, relasi desain berapa, itu makanya yang pasir berarti. Atau bisa aja kalau kalian rata-ratain gitu kan, kalian cari rata-rata dari nilai ini dia berapa, rata-rata angka posisinya berapa gitu, itu bisa, malah lebih baik begitu. Tapi karena buat penyederhanaan aja sebenarnya, karena tanah sendiri kan kayak nggak apa ya, variatif gitu. Jadi dengan penyederhanaan kalian bisa memudahkan dalam perencanaan gitu, entah pakai yang ini gitu kan, buat yang pakai pasir aja gitu, atau dengan di rata-rata gitu kalau dia emang nggak ngepas di sampai 3 meternya gitu. Malah ini 2,4 sampai 4,2 ya, bentar. Coba kalau dari seratifnya, atau lihatnya dari seratif aja sih. Berarti di sini di 3. Dominan mana nih? Yang ini atau yang ini? Baris ininya, barisannya gitu. Lihatnya dari sana aja mungkin ya. Kan kalau dari sini dia
1,8 ke 3. 1,8 ke 3 itu dia 1,2. Sedangkan ini 1,8, berarti dominan ini. Iya benar. Jadi dia tetap pakai lempung kalau walaupun dominan kayak gitu kan. Iya. Kayak misalnya tadi ini 3 meter baru di sini kan, berarti dari baris ini aja dia dominan ini kan daripada yang ini. Ini dia lebih banyak dominannya. Sedangkan pasir cuma sampai sini doang. Berarti tanahnya lapisannya pakai lempung. Terus misalkan ini ternyata dia sampai 3 meter masih lapisan 1 gitu, masih lapisan yang sama, berarti makanya lempung. Terus ntar dicek lagi dia, misalnya dia 3 meter dia berapa nih, dominan mana, dia dominan lempung apa dominan pasir gitu, nyampe sininya ya, sini berapa gitu, antara ini sama ini dia dominan mana nih. Ini 1,8, ini sama ya. Nah, atau yang ini nih gimana nih, ini kan berlapis-lapis nih, tapi dia masih sama lempung kan, misalnya di 3 dia masih lempung, tapi karena dia emang tanahnya berlapis kan, beda kan jenis tanahnya, tapi dia masih jenis lempung ya, berarti anggapannya dia lempung aja gitu, yang ini gitu, karena bisa sama lempung gitu, sampai lempung udah dapet tanah. Kalau buat yang misalkan kayak gini, ini lebih baiknya di rata-rata, karena kan misalnya di sini nih dikorelasi sampai 3 meter. Nah ini kan banyak nih parameter yang keambil kan, ada tiga ini nih, ada 3 parameter, ada 3 parameter lapisan yang dipakai, 12, 6 sama 12 ini. Terus ininya juga kepake kan, ini pakai 3-3-nya, terus sama gamanya kan kepake nih 3-3-nya. Nah kalian bisa rata-ratain aja, atau ya rata-ratain, cari tengahnya lah gitu, karena hasilnya pasti moderat pokoknya istilahnya. Terus muka air tanahnya masih di atas dari 3D, jadi makanya yang gamma dry berarti gitu. Ada lagi? Berarti sejauh ini ngitungnya sampai sini aja bang. Gimana? Ini perhitungannya udah selesai bang. Dalam seminggu ini sih udah pokoknya seminggu ini udah harus kelar. Yang pokoknya yang belum aksial, yang belum lateral, minggu ini udah selesai. Kalau enggak ya nanti bakal ini lagi lah di grup itu. Minggu ini ntar buat tanggalnya nanti bakal rilis lah, karena emang sebenarnya udah lewat kan. Kalian aja aktualnya ada yang masih ngerjain bab 3, masih ada bab 3, ada yang baru tultang. Nah kebanyakan ya yang aksial sama lateral belum, baru dikit kok yang hasil lateral ya. Jadi mungkin minggu ini bakal di-push lah, pasti bisa kok. Kalian minggu ini ada deadline apa? Ada rel Rel itu udah sesi jilid apa belum? Belum ya? belum bang, tanggal 13 bang. Pokoknya nih mungkin kemungkinan bakal minggu ini ngepushnya. Seenggaknya minggu ini dapat hasil lateral.
kemungkinan kalau ada tools lain ya itu nggak tahu lah gimana ya, kalian gimana. Pokoknya nanti bakal diumumin lagi gitu gimana. Soalnya kalau apa ya, kalau nggak disinggung kan nggak nge-push gitu, apalagi kalau deadline-nya udah lewat gitu. Untuk empat lupa. Ini lupa, ini 1,2 ya. Iya ini 1,2, ini kan di sini 4,2. Udah nyampe 3 dia di sini. Ya ini benar dominan ini. Ya udah, berarti langsung kerjain aja habis ini. Situasi Mungkin sekolah. Kenapa? mungkin nanti aja. Ya pokoknya ya nantilah, entah siang atau besok malam. Ya minimal udah diasisin aja dulu gitu biar kalian paham. Baik bang. Oke, Renaldi ada yang mau nanya? Nggak ada lah ya. Ya udah mungkin cukup sampai sini aja. Silakan kalian kerjain, kalau nggak paham kalian asisin lagi gitu. Baik Ya bang. gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.